Biarlah firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, mendidik kami, melatih kami. Bahkan firman Tuhan pada pagi hari menjawab kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan turun atas kami semua. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat 6 kita baca secara bergantian. Saya baca ayat pertama, lalu Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sama-sama ayat 2, 1, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di saat ada beberapa orang yang tidak mengenai yang mereka akan berjalan dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa berdengar hendaklah ia mendengarkan apa yang mereka berdoa kepada jemaat-jemaat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhati baik. Saudara, Rasul Yohanes diperintahkan untuk menuliskan surat peringatan bagi ketujuh jemaat, dan salah satu adalah jemaat di Sardis. Kita melihat di sini dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, saudara perhati baik firman Tuhan ini. Jemaat di Sardis, dikatakan bahwa jemaat di Sardis adalah jemaat yang paling keras diperingatkan oleh Tuhan. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu bahwa jemaat di Sardis adalah salah satu jemaat yang diperingatkan sangat keras oleh Tuhan di antara dari ketujuh jemaat yang lainnya. Yaitu kita melihat saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata demikian, jemaat Sardis adalah jemaat yang paling keras diperingatkan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu. Jemaat ini adalah jenis jemaat yang paling rendah kualitas kehidupan rohani mereka dibandingkan dengan ketujuh jemaat lainnya. Saudara, tema kita pada pagi adalah peringatan bagi kita, warning for us. Peringatan bagi kita semua, saudara dikasih oleh Tuhan. Peringatan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Kita mendapatkan peringatan yang sangat tegas oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Bahwa kita hidup di tengah akhir zaman, di mana banyak orang mereka akan disesatkan, banyak orang kualitas badan mereka menurun, dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara dan saya, kita diperingatkan dengan tegas. Haleluya. Perhati baik, Yohanes menuliskan ini untuk menjadi peringatan bagi kita, agar jangan sampai keburukan jemaat ada di antara kita di gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ini peringatan keras bagi kita, agar jangan sampai keburukan jemaat ini ada di antara kita, ada di antara gereja Tuhan di akhir zaman. Supaya hal ini jangan terjadi atas kita, makanya kita diperingatkan dengan keras, kita diingatkan dengan keras. Haleluya, haleluya.
Saudara dikasihkan, kita melihat bahwa hari-hari ini banyak kualitas kerohanian orang Kristen boleh menurun. Negara-negara Eropa kualitas kerohanian orang-orang Kristen boleh menurun. Walaupun kita bersyukur karena ada juga banyak orang bertobat, tapi banyak juga orang yang kualitas kerohanian mereka menurun. Ada yang mereka tidak tinggalkan Tuhan, mereka tetap dalam Kristus, tapi kualitasnya sudah tidak berfungsi lagi. Kualitasnya turun drastis. Kita melihat sudah dikasih oleh Tuhan beberapa ciri jemaat yang tidak sehat, yang mendapat peringatan yang sangat keras dan yang seharusnya menjadi warning bagi kita. Jemaat di Sardis adalah jemaat yang mendapatkan peringatan yang sangat keras, dan ini juga berlaku bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, berlaku bagi gereja Tuhan dalam tantangan zaman ini. Kita mendapatkan warning, mendapatkan peringatan yang sangat keras, dan kita melihat beberapa ciri jemaat yang tidak sehat yang mendapatkan peringatan sangat keras dan seharusnya menjadi warning bagi kita. Itu kita lihat pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Peringatan keras bagi kita yang pertama apa? Kematian secara rohani. Kematian secara rohani. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama itu sangat jelas dikatakan begini: dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Sekali lagi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Perhatikan kalimat ini: aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara jemaat di Sardis, mereka kelihatan hidup, mereka begitu giat melakukan rutinitas keagamaan, tapi sebenarnya kerohanian mereka mati. Kualitas rohani mereka mati, makanya mereka diperingatkan keras. Demikian juga gereja Tuhan dalam tantangan zaman ini. Kita melihat gereja-gereja begitu sibuk, gereja Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka begitu sibuk dengan rutinitas keagamaan mereka, tapi rohani mereka mati. Amin. Kita perhatikan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Perhatikan kalimat ini: aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan apa yang dilakukan jemaat di Sardis? Yaitu rutinitas keagamaan. Mereka tekun, mereka giat dengan rutinitas keagamaan, tapi yang mereka lakukan adalah perintah agama belaka, bukanlah suatu kesungguhan akan Kristus, akan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mereka dikatakan hidup, padahal mereka mati. Mereka begitu giat keagamaan, tapi rohani mereka mati. Rohani mereka menurun. Hari-hari ini dalam tantangan zaman ini, banyak orang Kristen seperti ini, Bapak Ibu. Mereka kelihatan beragama, tapi sebenarnya rohani mereka mati. Dan inilah peringatan keras bagi jemaat di Sardis, dan ini juga peringatan menjadi warning bagi kita. Jadi yang menjadi peringatan kepada jemaat di Sardis juga menjadi warning bagi kita dalam gereja Tuhan dalam tantangan zaman ini. Haleluya. Menjadi gereja Tuhan dalam tantangan zaman, kehidupan kekristenan dalam tantangan zaman. Saudara, ketika seorang rohani yang mati, maka dia dengan begitu mudah untuk meninggalkan Tuhan, dengan begitu mudah untuk dia menyangkal Kristus. Tapi kalau seorang rohaninya makin kuat, makin teguh, makin kokoh, badai apapun menggoncang tidak akan menggoncangkan imannya. Dia akan tetap berkata, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dia akan tetap berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan langit dan bumi. Hanya kepada Dia sajalah semua manusia yang bukan di bumi dapat diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Secara organisasi, jemaat Sardis masih eksis. Perhati baik. Secara organisasi, jemaat di Sardis mereka masih eksis. Namun mereka telah mati secara rohani.
spirit gereja ini sudah mati, sehingga yang berjalan sebenarnya hanyalah organisasi duniawinya. Perhatikan, spirit gereja ini sudah mati, sehingga yang berjalan sebenarnya hanyalah organisasi duniawinya. Yang berjalan hanyalah rutinitas keagamaan. Yang berjalan hanyalah perintah agamanya, bukan firman Tuhan. Yang berjalan hanyalah susunan liturginya, bukan firman Tuhan yang menjadi fokus utama, bukan Kristus yang menjadi fokus utama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita yang hidup dalam tantangan zaman ini, iman kita tidak mudah rapuh. Supaya kerohanian kita terus bertumbuh, terus meningkat. Haleluya. Ini dapat bicara juga tentang orang yang hanya memeluk agama tanpa Tuhan. Saudara, ada nggak orang memeluk agama tanpa Tuhan? Ada. Banyak. Hari-hari ini banyak komunikasi Tuhan. Kita menjumpai orang beragama, memeluk agama, tapi tanpa Tuhan. Mereka beragama hanya di KTP, tapi yang mereka sembah bukanlah Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Saudara dikasih Tuhan, firman ini sangat diperingatkan keras. Ini menjadi warning bagi kita, menjadi peringatan bagi kita. Oh, jemaat di saat seperti itu, mereka beragama, tapi kualitas rohani mereka sudah menurun. Banyak terjadi dan kita temui di tengah-tengah kita dalam akhir zaman ini. Ada orang yang eksis hanya sebagai sebuah organisasi, namun kesaksian mereka sebagai jemaat Kristen, sebagai jemaat Tuhan sudah mati. Banyak orang mereka eksis dalam rutinitas keagamaan mereka, tapi apa kata firman Tuhan? Kesaksian hidup mereka sudah tidak ada lagi. Mereka begitu sibuk melakukan rutinitas keagamaan, tapi kesaksian hidup mereka sudah tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain. Ini menjadi peringatan bagi kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, tetap orang-orang yang hidup dalam tantangan zaman ini, mari kita jaga spirit kita dalam Tuhan. Kita jaga semangat rohani kita dalam Tuhan, supaya rohani kita tidak boleh mati, rohani kita tetap hidup. Rohani kita makin kuat, makin kokoh, makin bertumbuh. Haleluya. Ini adalah kematian yang sangat parah, karena dampaknya, perhatikan, karena dampaknya lebih berat ketimbang seseorang yang tidak pernah hidup secara rohani. Saudara, orang yang sudah hidup secara rohani, orang yang sudah mengenal Kristus, lalu dia mengalami kematian secara rohani, dampaknya lebih berat, lebih mengerikan ketimbang orang yang sama sekali belum kenal Tuhan, ketimbang orang yang hidupnya sama sekali tidak rohani. Saudara, begini, saudara, kalau orang sudah ikut Tuhan, dia sudah bertobat, dia sudah mengenal Tuhan, yang tadinya dia menggebu-gebu berakhir dalam Tuhan, lalu dia jatuh di dalam dosa, lalu dia tidak mau bangkit dari dosanya, dia melakukan dosa, dia merasa nyaman dengan dosa. Orang ini lebih sulit untuk bangkit kembali ketimbang orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan, lalu tiba-tiba dia bertobat. Itu lebih mudah daripada orang yang sudah jatuh lalu nyaman dalam dosa, lalu sudah dia bertobat kembali. Sulit Bapak Ibu, karena sudah terikat, jadi sangat sulit bagi dia. Berarti baik, ini adalah kematian yang sangat parah, karena dampaknya lebih berat ketimbang seseorang yang tidak pernah hidup secara rohani. Artinya orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali masih lebih baik daripada orang yang sudah mengenal Kristus namun kemudian mengalami kematian secara rohani. Haleluya. Haleluya. Kasih kiri kanan, biar rohmu tetap hidup. Kasih kiri kanan, biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tantangan boleh datang kapan saja, cobaan ujian boleh datang kapan saja, biar roh kita tetap menyala.
Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih, kita melihat yang kedua, ciri-ciri jemaat yang mengalami peringatan keras, jemaat Sardis. Yang kedua adalah apa, saudara? Perhatikan, bekerja setengah-setengah. Bekerja setengah-setengah. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Terus saya sudah tampil di depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Mereka setengah-setengah melakukan pekerjaan Tuhan, setengah-setengah melakukan pelayanan dengan setengah-setengah. Maka dikatakan bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Semangat yang masih tinggal sedikit dibangunkan kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, amin. Mari kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Dan hari-hari ini, saudara, banyak orang ikut Tuhan setengah-setengah. Yaitu mereka ikut Tuhan hanya sebatas apa? Hanya sebatas mujizatnya, sebatas berkatnya, sebatas kesembuhan, sebatas berkat materi. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh, setengah-setengah. Dan ini peringatan keras. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tidak ada satu pun pekerjaan yang dilakukan jemaat di Sardis yang didapati sempurna di hadapan Allah Bapa. Karena mereka lakukan dengan setengah-setengah. Saudara, biarlah mari kita giat melakukannya dengan sepenuh hati, amin. Mari kita giat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita giat ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Mari ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita giat beribadah dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Ada banyak orang Kristen, saudara, saya pernah jumpa orang begini. Dia itu pergi ke gereja hanya karena malu dia tetangga. Karena tetangganya setiap minggu ke gereja rajin terus. Sedangkan mereka sama-sama Kristen. Akhirnya dia pun ke gereja bukan karena mau cari Tuhan, tapi karena malu tetangga tiap minggu pergi ke gereja kok dia nggak pernah pergi ke gereja. Ini yang disebut dengan setengah-setengah. Saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, beribadah dengan sepenuh hati. Kasih tahu kiri kanan, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Haleluya. Ada orang mengikuti Tuhan bukan dengan sepenuh hati, tapi dia ikut Tuhan hanya karena supaya tidak mau dikatakan orang yang tidak beragama. Hanya karena tidak mau supaya dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mereka seakan-akan menunjukkan, mereka seakan-akan menampilkan bahwa mereka adalah orang beragama, menampilkan bahwa mereka adalah orang Kristen, menampilkan bahwa mereka orang rohani. Tapi apa kata firman Tuhan? Tidak ada satupun yang dapat disempurna. Saudara, Tuhan bisa menilai hati kita. Amin. Tuhan bisa menilai hati kita. Motivasi kita datang beribadah, Tuhan bisa menilai hati kita. Biarlah pada pagi ini sidang coba tempat ini motivasimu datang beribadah karena saudara benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara benar-benar rindu untuk ketemu dengan kekasih. Kristus adalah kekasih sejati kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya tiap kali baik mau hari Minggu, baik doa setiap kali di dalam doa pribadi, ada kerinduan di mana saya itu menikmati persekutuan yang sangat intim, sangat mesra dengan kekasih Tuhan Yesus Kristus, di mana saya akan merasakan jamahan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka saya itu dari dulu setiap hari Minggu nggak pernah sarapan pagi. Kenapa? Karena saya pagi-pagi lebih fokus bagaimana supaya hari ini saya bisa bertemu dengan Tuhan, bagaimana saya hari ini bisa mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mereka bekerja setengah-setengah. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah Bapa. Tuhan menguji pekerjaan iman keselamatan kita selama di bumi ini. Tuhan menginginkan kita total dan tidak setengah hati. Tuhan menguji dan membuat tingkatan kesungguhan kita dalam melayaninya. Baik, Tuhan menguji pekerjaan iman keselamatan
keselamatan kita selama kita ada di bumi. Tuhan menginginkan saudara dan saya, kita benar-benar total dan tidak setengah hati. Tetapi ada kesungguhan yang sangat serius dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguji dan membuat tingkatan kesungguhan dalam kita melayani Tuhan. Tingkatan kesungguhan motivasi seorang, perhati baik, tingkatan kesungguhan motivasi seorang dalam mengikuti Tuhan dapat dideteksi. Tingkatannya apa? Emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami, yang untuk menguji kualitasnya adalah melalui api. Jadi Bapak Ibu, jadi tingkatan entah itu emas, entah itu perak, batu permata, kayu rumput kering, jerami, yang untuk menguji semua kualitas itu adalah api. Saudara, api di sini berbicara tentang tekanan. Api di sini berbicara tentang tantangan, ujian, masa sulit, masa sukar, tekanan hidup, penderitaan, aniaya. Jadi kesungguhan motivasi pelayanan seseorang atau kita mengikuti Tuhan itu dapat dideteksi melalui fakta apakah seseorang tetap taat dan setia ketika melalui berbagai ujian dan cobaan yang diizinkan. Haleluya. Perhati baik. Jadi api di sini bisa berbicara tentang apa? Tekanan, penderitaan, aniaya, masa sukar, masa sulit, dan itu yang akan dapat menguji semua tingkatan keimanan kita, tingkatan kerohanian kita, kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita. Haleluya. Ada orang tingkatnya seperti kayak emas, menggebu-gebu berapi-api. Tuhan izinkan masalah terjadi. Ini yang akan menguji. Tiba-tiba langsung hilang total. Haleluya. Ini yang ujian. Ini ujian. Ada berapa orang yang sudah saya sama istri kami kunjungi berkali-kali, hampir tiap minggu, bukan hampir tiap minggu kami kunjungi, doakan nasihat. Haleluya. Saya bilang ini adalah ujian. Haleluya. Biarlah kualitas kerohanian Bapak Ibu, iman Bapak Ibu dapat teruji. Haleluya. Sekalipun dalam tekanan, sekalipun diizinkan masa sukar, masa sulit, iman saudara tidak rapuh, iman saudara tidak goyah, rohani saudara bertumbuh meningkat, iman saudara makin dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Saudara, yang bisa menguji semua itu adalah api, yaitu ujian, aniaya, persoalan, masalah, problem. Ada orang begitu semangat menggebu-gebu berapi-api, Tuhan izinkan sakit penyakit, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan kesulitan, dengan begitu mudahnya ditinggalkan Tuhan. Itu artinya tingkat kesungguhannya tidak ada Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Saya kadang ngomong sama istri saya, tetaplah kita setia. Kita luar kunjungin berkali-kali, doain berkali-kali, tumpang tangan berkali-kali, nasihat berkali-kali. Tapi masih begini ya, kita serahkan sama Tuhan saja. Saudara, saya mengingatkan kepada semua kita dalam ruangan ini, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ingat, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin sebentar saja pulang ibadah, Tuhan menjemput kita tidak tahu. Yang perlu kita diingatkan untuk apa? Berwaspadalah dan berjaga-jaga. Haleluya. Jika seorang mundur, maka jelas dia adalah seorang pekerja yang setengah-setengah saja. Dia adalah seorang pengikut yang setengah-setengah saja. Dia adalah orang yang percaya setengah-setengah saja. Yakobus mengatakan begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Itu artinya sekarang dia mencintai seseorang tidak dengan sepenuh hati, tapi setengah-setengah. Satunya 50%, satunya 50%. Makanya membuat dia tidak tenang ke kiri atau ke kanan, si A atau si B. Setengah-setengah. Ikut Tuhan, ikut dunia. 50% Tuhan, 50 dunia. Artinya
kedagingan berkata, ikut dunia aja. Orang ini berkata, ikut Tuhan aja. Enggak tenang hidupnya, saudara. Saudara, ada satu kesaksian. Ini pengalaman teman saya, saudara. Kebetulan kami sama-sama tinggal satu rumah pada masa itu. Waktu di Jakarta, tahun 2007. 2006 kami di Jakarta. Saudara, hari Minggu. Jadi kami kuliahnya dari Senin sampai Jumat. Jumat siang, Jumat sore kami pergi pinggir, ada Sabtu istirahat. Hari Minggu itu kami diberikan kebebasan untuk pergi beribadah di gereja mana saja, melayani gereja mana saja. Saudara, teman saya ini, waktu itu Bapak Ibu, saya diminta Bapak pengusaha untuk pelayan di Rengas Dengklok. Nah, teman saya, saudara, dia itu sudah rutin melayani tiap minggu. Dia itu pemain drum profesional, pemain drum. Dia itu sudah jadwal pasti bahwa hari Minggu itu dia main drum di GPD Kampung Melayu. Di GPD Kampung Melayu. Mereka sudah latihan untuk tampil hari Minggu. Dan itu ibarat 2 kali. Saudara, lalu ada temannya beribadah salah satu gereja RDSP. Teman itu mengajak dia, bro, nanti minggu besok main musik di gereja gue ya. Dan di sana itu TK-nya gede kok. TK-nya lebih gede daripada yang di Kampung Melayu. Hari Minggu subuh-subuh saya bangun langsung persiapan untuk naik bis ke Bekasi ke Kerawang tembus ke Rengas Dengklok. Saya bangun, dia masih duduk sibuk. Siap, kamu udah perjalanan kan? Dia berkata gini, ini teman saya yang mengajak saya main musik di RDSB, tapi dari tadi saya hubungi kok nggak yang angkat. Saya SMS kok nggak dibalas-balas. Waktu belum ada WA, masih SMS-an. Saya SMS kok nggak dibalas-balas. Saya bilang, loh, kamu kan di Kampung Melayu. Dia bilang, di Kampung Melayu, tapi teman saya minta saya tanya di RDSB. Lumayan bro, di sana PK-nya gede. Akhirnya saya masih sibuk mikir. Kampung Melayu, RDSB. GPD Kampung Melayu, RDSB. Saya biarkan. Saya pergi. Saudara, saya pergi pelayanan di di Rengas Dengklok. Lalu malamnya saya pulang, saudara. Dia tidur seperti orang kesakitan karena seharian nggak sempat makan. Loh, kamu udah pelayanan? Nggak jadi. Loh, udah jadi gimana? Itu teman di RDSB itu harus saya telepon juga, diangkat-angkat SB juga dibalas-balas. Pas sudah jam 9 baru dia WA bilang, aduh minta maaf ya, tadi saya pagi-pagi sudah gereja kami persiapan jadi tidak sempat. Nah, karena dia mau ke GPD Kampung Melayu sudah lewat waktunya, nggak jadi. Saudara, perhatikan baik. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sana atau sini, sana atau sini, tidak tenang dalam hidupnya. Ikut Tuhan pun demikian, Bapak Ibu. Kalau orang mengikut Tuhan setengah-setengah, tidak tenang dalam hidupnya. Dan ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, katakan amin. Jadi saudara, tetapkan hatimu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapkan hatimu untuk serius melayani Tuhan, katakan amin. Saya setiap hari saya tetapkan hati saya untuk melayani Tuhan. Apapun situasi kondisinya, saya tetapkan hati saya untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kasih kiri kanan, tetapkan hatimu untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sekali lagi kasih kiri kanan, fokus kiri kanan, tetapkan hatimu untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ini firman Tuhan mengingatkan keras. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan ini yang terjadi atas jemaat di Sardis. Mereka sudah tidak lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mereka sudah tidak lagi giat di dalam Tuhan. Mereka mulai setengah-setengah. Makanya peringatan keras bagi mereka. Dan ini juga menjadi warning bagi kita pada pagi hari ini, katakan amin. Haleluya. Seharusnya kita bekerja secara total dan sampai garis akhir.
Seharusnya kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir. Karena orang yang bekerja setengah-setengah tidak akan pernah mendapat apa-apa. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat apa? Upah. Perhatikan firman Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika iman seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika kesungguhan seseorang akan Kristus tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Haleluya. Firman Tuhan berkata ini dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu dikaruniakan mahkota kehidupan. Ingat Bapak Ibu, yang benar-benar mendapatkan karunia mahkota hidup yang kekal adalah mereka yang benar-benar setia sampai mati. Kata setia sampai mati itu berarti pasti ada yang tidak setia sampai mati. Ada Bapak Ibu, ada yang putus di tengah jalan, mengikuti Tuhan putus di tengah jalan. Ada yang melayani Tuhan putus di tengah jalan, tidak ada kesungguhan. Mari kita sungguh-sungguh dan setia sampai mati. Sama-sama katakan, aku berkomitmen untuk ikut Tuhan Yesus setia sampai mati. Haleluya. Upah hanya tersedia bagi mereka yang tahan uji. Tahan uji dapat berarti ketaatan dan kesetiaan hingga garis finish. Seseorang tidak cukup memulai dengan baik, tetapi seorang juga harus mengakhiri dengan baik. Saudara, tidak cukup saudara memulainya dengan baik mengikuti Tuhan, tapi yang terpenting adalah mengakhirinya dengan baik. Katakan amin. Tidak cukup kita memulai dengan baik mengikuti Tuhan, tidak cukup kita mengawalinya dengan baik, tapi terpenting adalah kita mengakhirinya dengan baik. Ada orang mengawalnya dengan baik, wah dia waktu dia kenal Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia terima Islam, hidupnya lalu dia bertobat sungguh-sungguh, begitu radikalnya, sedikit pun dia tidak menyentuh dosa, begitu sangat radikalnya. Saudara, dia buang segala jimat berhalanya, begitu radikal, dia tidak mau meninggalkan satu kali ibadah pun dia tetap setia sama Tuhan, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Ada banyak orang seperti itu, dia mengakhirinya dengan tidak baik. Mari Bapak Ibu, kita memulai dengan baik, mengakhirinya dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Itulah yang akan dapatkan upah kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, kita sudah dikasih oleh Tuhan ciri-ciri jemaat yang mendapatkan peringatan keras, jemaat di Sardis. Yang ketiga apa? Sombong rohani. Yang ketiga apa? Sombong, kesombongan. Wahyu pasal yang ketiga ayat 3 berkata begini, perhatikan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, banyak orang sombong rohani. Saudara, kesombongan rohani adalah dia menganggap bahwa dia lebih rohani dari orang lain, menganggap dirinya lebih suci dari orang lain, menganggap dirinya lebih tahu tentang firman Tuhan dari orang lain, lebih mengerti, lebih paham dari orang lain. Dan ciri-ciri orang seperti ini tidak mau mendengarkan nasihat. Dia berarti sudah tahu firman. Ciri-ciri orang seperti ini tidak mau mendengarkan nasihat. Kenapa? Jadi kan, orang sombong tidak mau menerima nasihat. Orang sombong tidak mau menerima masukan, karena dia merasa lebih tahu, dia merasa dia lebih mengerti, lebih paham, lebih suci rohani. Soalnya banyak saya jumpai orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, ada pengalaman beberapa waktu lalu, suami istri datang ke rumah mau konseling. Mereka datang ke rumah, mereka telepon saya tuh nomor baru ini. Pak Pendeta, di mana rumahnya? Saya mau datang ke rumah Pak Pendeta, mau minta tolong doakan. Ini anak kami ini, waduh. Bapak Ibu, bayangkan anak gadis, anak mereka anak perempuan, anak gadis bisa jalan kaki dari Perahu sampai Melak. Tahu Melak Bapak Ibu? Melak Kutai Barat, jalan kaki karena dipeletin laki-laki.
Jadi suami istri ini mereka bilang, kami mau minta Bapak doakan anak kami. Datang ke rumah kami. Datang ke rumah kami, duduk hampir 2 jam. Suami istri ngomong tentang firman Tuhan ini itu. Ngomong firman Tuhan luar biasa. Setelah itu sudah 2 jam, saya bilang, Bu, ibu mereka datang mau konseling dan mau didoakan atau datang untuk berkhotbah. Kalau ibu berkhotbah, saya undang ibu khotbah hari Minggu. Benar Pak Ibu? Karena 2 jam saya nggak ngomong apa-apa. Padahal firman Tuhan berkata ini, saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Saya percaya bahwa setan itu ada dan tetapi saya percaya bahwa setan tidak berkuasa. Saya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Ngomong firman Tuhan, Tuhan itu berkuasa daripada setan. Ngomong aja 2 jam. Saya bilang, Bapak sama Ibu datang sini mau konseling, mau didoakan atau mau berkhotbah. Kalau berkhotbah, saya undang Ibu khotbah hari ini. Langsung berdiam. Ngomong panjang lebar firman Tuhan, percaya, tapi kok hidup seperti ini. Kalau mau didoakan sekarang ibu duduk diam dan dengar saya ngomong. Kenapa bisa? Dan kalau pernah ibu konseling sekarang duduk diam, dengar saya ngomong firman Tuhan. Mulai suami istri duduk diam, saya ngomong firman Tuhan. Saya ngomong tidak panjang lebar kayak mereka Bapak. Mereka ngomong panjang lebar tanpa titik koma. Saya sampaikan tentang kuasa Yesus mengalahkan ilmu dukun, kuasa Yesus mengalahkan ilmu pelet. Dengan cara apa? Iman di mana kita percaya sungguh-sungguh. Saya sampaikan itu dengan singkat. Mau saya doakan? Mau. Saya berdoa Bapak Ibu. Saya tumpang tangan. Dan kedua suami istri belum pernah merasakan seperti ini. Pada waktu tumpang tangan, istri langsung pulih tangan begini. Selesai saya doakan, suami istri langsung Tuhan pulihkan mereka. Selesai saya doakan, mereka pamit pulang Bapak. Habis itu mereka pamit pulang. Suaminya sudah naik motor, sudah start motor, istri sudah naik ke atas motor. Pas mau jalan, istrinya turun lagi. Dia turun lagi ke bawah, dia tanya sama saya, Bapak Pendeta, orang apa pulang kau ini? Saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, soalnya itu doa kau itu nah, tidak seperti orang timur tetangga kami. Tadi kau doakan aku itu seperti aku pegang kabel telanjang. Itulah aku tangan gini. Akhirnya dia turun lagi. Suaminya langsung jatuh dengar, sini dulu kau itu. Akhirnya suaminya mati, kalau turun lagi, datang lagi. Dia tanya, orang pula kau ini. Doa kau itu tidak seperti orang timur tetangga kami. Tadi kau doakan aku itu seperti aku pegang kabel telanjang. Itulah tanganku begini. Dan oh Bu, itu berarti Tuhan sama ibu. Ibu distrong dari surga. Akhirnya mulai saya sampaikan mereka Bapak Ibu. Mulai sampaikan bagaimana Tuhan jamah mereka dan akhirnya Tuhan pulihkan anak mereka. Jadi Bapak Ibu berarti banyak orang sombong rohani tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat. Dia merasa lebih tahu, lebih sok suci di rohani. Tetapi Alkitab sudah mengatakan orang yang mengabaikan nasihat dan didikan hancur hidupnya. Orang yang mengabaikan nasihat dan didikan, apa yang terjadi? Rusak hidupnya. Ini yang terjadi atas jemaat di Sardis. Saudara, biarlah kebiasaan yang ada di Sardis tidak terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Mari kita tetap dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh menerima masukan, menerima nasihat. Haleluya. Orang rendah hati semakin diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Tapi orang sombong itu sementara dia menuju kepada kehancuran. Bahkan mereka seringkali jatuh dalam pencobaan oleh karena kesombongan mereka. Kesombongan adalah penyakit rohani yang sangat mematikan. Perhatikan, kesombongan adalah penyakit rohani yang sangat mematikan. Saya beberapa kali Bapak Ibu jumpa orang seperti itu. Pak, kan ke rumah ya? Doakan Pak itu, Pak, hidup kami begini terus. Datang ke rumah, anak datang ke rumah Bapak Ibu. Saya bertanya, bagaimana, ada masalah, pada pergumulan apa? Mereka ceritakan masalahnya, lalu angkat dengan firman Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan berkata begini, panjang lebar. Wah, dia lebih hafal ayat firman Tuhan daripada saya. Terakhir, kalau yang tadi saya marah, kali ini saya nggak marah lagi Bapak Ibu. Ya, kami duduk hampir kurang lebih sekitar 2 jam lebih dengan obat firman Tuhan panjang lebar.
lalu diceritakan masalah ini. Padahal firman Tuhan berkata begini. Dia yang ngomong firman Tuhan, bukan saya duduk diam. Jadi seakan-akan mereka konseling saya duduk dengar aja. Sampai udah 2 jam lewat. Saya bilang pesan saya cuma satu, Bu. Pulang dan lakukan firman Tuhan yang Ibu ucapkan. Pulang, lakukan, praktekkan firman Tuhan. Ibu tadi ngomong firman Tuhan itu banyak luar biasa. Firman itu berkuasa. Tinggal Ibu percaya dan lakukan saja. Ibu akan melihat, Ibu akan mengalami pemulihan, Ibu akan mengalami jawaban Tuhan. Tidak usah saya doa. Karena sudah terlalu banyak ngomong firman Tuhan. Saya mau nasihatin dia. Dia membantah terus dengan firman Tuhan. Saya pulang lakukan firman yang Ibu ucapkan. Saudara, berarti baik. Inilah yang disebut dengan orang yang sombong rohani. Haleluya. Bahkan mereka seringkali jatuh dalam pencobaan oleh karena kesombongan mereka. Kesombongan adalah penyakit rohani yang sangat mematikan. Jikalau kanker begitu mematikan tubuh jasmani, kesombongan adalah kanker rohani yang sangat mematikan kehidupan kita. Berarti baik. Jikalau penyakit kanker begitu mematikan tubuh jasmani, maka kesombongan adalah kanker rohani yang sangat mematikan kehidupan rohani. Kematian itu bahkan datang seperti pencuri yang tak terduga sebelumnya. Haleluya. Yang terakhir, ciri-ciri jemaat yang mendapatkan peringatan keras juga menjadi warning bagi kita. Yang terakhir apa? Mencemari pakaian. Seperti baik, jemaat di Sardis ada jemaat yang mencemarkan pakaian mereka. Apa yang mencemarkan pakaian? Sebentar saya jelaskan. Tapi kita baca ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1 dan 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Perhatikan kalimat ini. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Berarti sebagian besar mencemarkan pakaian mereka. Hanya beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, kata Tuhan, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, janganlah kita mencemarkan pakaian kita. Apa itu mencemarkan pakaian? Ini yang saya menjelaskan. Perhatikan. Cemar pakaian itu berbicara tentang orang yang kompromi dengan dunia, orang yang kompromi dengan dosa, orang yang kompromi dengan keinginan daging, keinginan duniawi. Itu yang disebut dengan mencemari pakaian. Terjadinya pencampuran dan kompromi dengan segala hawa nafsu duniawi adalah pencemaran rohani yang sangat parah. Jemaat di Sardis mereka kompromi dengan duniawi. Jemaat di Sardis mereka kompromi dengan dosa. Hari ini banyak orang kompromi Bapak Ibu dengan alasan karena menghormati nenek moyangku, menghormati leluhurku, menghormati sukuku, menghormati bapak-bapakku. Firman tercemar. Amin. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Mereka mencemari kerohanian mereka, iman mereka, karena menghormati nenek moyang, menghormati adat istiadat. Ingat, Yesus menegaskan ketika pada waktu ahli-ahli Taurat orang Farisi mereka bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, kamu menghormati adat istiadat, lalu kamu melanggar hukum Taurat, kamu melanggar firman Tuhan. Karena kamu demi menghormati adat istiadat, kamu melanggar firman Tuhan. Saudara, orang-orang seperti yang disebut dengan orang-orang yang mencemar pakaian, kompromi. Hari ini banyak. Ada yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi mereka masih bercemar pakaian, ikut adat-adat yang bersifat penyembahan berhala. Ini bahaya Bapak Ibu. Budaya-budaya yang bersifat penyembahan berhala. Mereka yang mencemarkan pakaian, kata Tuhan, mereka yang mencemar pakaian mereka tidak akan berjalan bersama dengan aku. Tapi mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya
mereka akan berjalan bersama dengan aku dengan berpakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Haleluya. Mereka itu yang layak untuk masuk surga, katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ini peringatan keras buat kita. Kasih kiri kanan, jangan mencemarkan pakaian. Artinya jangan mencemarkan iman kerohanianmu. Amin. Jangan kompromi dengan dunia, jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan keinginan daging kita. Haleluya. Karena dengan itulah membuat kita layak untuk itu, dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan berpakaian putih, berbaris rapi, masuk berjalan menuju surga, katakan amin. Haleluya. Saya proses seluruh ruangan ini, dan juga Bapak Ibu sedang mengikuti live ini. Saya berdoa supaya kita akan sama-sama kita berjumpa di surga nanti. Jangan sampai di surga dicari, mana Bapak ini ya, yang dulu pakai baju beriko nggak ada di sini. Ingat Bapak Ibu sedang mengikuti live, jangan sampai di surga baru kita berkata, gimana ya, para dia dulu sering lo ikutin live, sering komen lo, kok nggak ada di sini. Sungguh-sungguh sama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jangan mencemarkan pakaianmu, jangan kompromi dengan dunia, jangan kompromi dengan dosa. Mari kita menjaga supaya kita tetap berpakaian putih, bersih, rapi. Artinya kita tetap memiliki iman yang murni, kerohanian kita yang benar-benar murni, kesucian kita benar-benar murni di hadapan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jemaat pakaian berbicara tentang orang yang kompromi dengan dunia, pencampuran dan kompromi dengan segala nafsu dunia, ala pencemaran rohani yang paling parah. Ingat Bapak Ibu, kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini, bukan sama dengan dunia. Amin. Kita diselamatkan untuk berbeda dengan dunia ini, bukan disamakan dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk berbeda dengan dunia, bukan terseret bahkan meniru tingkah pola dunia. Jadi saudara, perhatikanlah diri. Apakah keadaan rohanimu hari ini? Bagaimana keadaan kehidupan rohanimu hari ini? Berbeda dengan dunia atau mirip-mirip dengan dunia, atau sama dengan dunia? Tapi lebih baik kita sama dengan surga, mirip dengan surga. Haleluya. Karena dengan demikian dunia melihat Kristus di dalam diri kita. Jangan sampai kita beragama tapi dunia tidak pernah melihat Kristus di dalam diri kita. Itu dari perkataan kita, dari sifat kita, dari tingkah laku kita, itu mencerminkan kehidupan Kristus. Tuhan menghendaki supaya jemaat di Sardis, juga jemaat di tempat ini, kehidupan kita mencerminkan kehidupan Kristus, katakan amin. Sehingga dunia melihat Kristus di dalam diri kita. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini sangat keras. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi untuk saya, untuk kita semua. Amin. Mari kita membenahi bagaimana keadaan rohani sehari. Apakah sudah mulai mirip dengan surga atau masih mirip-mirip dengan dunia? Sudah mulai berbeda dengan dunia atau masih sama dengan dunia? Saudara, kalau kita ikut Tuhan, biarlah hidup kita berbeda dengan dunia. Amin. Dunia suka ngomong kotor, kita suka ngomong yang membangun, yang membangkitkan. Dunia ngomong yang menjatuhkan, kita ngomong membangun. Dunia suka menggosip, kita berbicara yang benar. Dunia suka memfitnah, kita selalu berbicara yang pasti. Supaya ada perbedaan antara kita dengan dunia. Haleluya. Karena memang itulah tujuan kedatangan Kristus, supaya mengubah hidup kita untuk berbeda dengan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Saya tutup. Berarti baik. Saya tutup. Tetaplah jaga-jaga dan setialah kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput. Sekali lagi Bapak Ibu, berarti baik. Tetaplah berjaga-jaga dan setialah kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput saudara saya. Mari kita menjaga supaya kita tetap berpakaian putih bersih, rapi di hadapan Tuhan setiap hari, every day, tanpa henti. Kita suci berpakaian putih bersih, bukan hanya saat ibadah dalam gereja, tapi di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita tetap menjaga kesucian kita. Berpakaian putih bersih artinya bukan pakaian baju ini Bapak Ibu, tapi rohani kita, spirit kita, iman kita, dan murni hadapan Tuhan, katakan.
Kita rohani dalam gereja, kita rohani juga di rumah. Rohani dalam gereja, kita rohani juga di tempat pekerjaan. Jika kita rohani dalam gereja, kita rohani juga di luar. Supaya apa? Dunia melihat ada Kristus di dalam diri kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada beberapa waktu lalu, satu keluarga suami istri, mereka berangkat ke Balikpapan. Saya ketemu mereka, mau kemana? Kami mau ke Balikpapan. Ngapain? Aduh Pak, ini suami saya sakit parah nih. Ngapain? Kami mau ke Balikpapan, mau ketemu Pak Andi Simon. Tiba-tiba saudara, muncul dalam hati saya tanya, mau cari Tuhan atau mau cari Andi Simon? Kalau cari Andi Simon, silakan berangkat ke Balikpapan. Tapi kalau cari Tuhan, penutup. Tapi kedua suami istri mereka respon baik. Sebenarnya kalau cari Tuhan, silakan penutup. Saya akan berdoa. Tapi kalau cari Andi Simon, silakan berangkat ke Balikpapan. Ketemu Andi Simon. Kalian akan doakan disembuhkan, pulang penyakit kamu kembali. Tapi kalau cari Tuhan, penutup. Itu suami istri dulu. Saya pimpin mereka terima Yesus dulu. Saya sampaikan tentang Yesus, pimpin terima Yesus, doa tumpah karena terima Yesus, doa pelepasan tebusan, doa sakit mereka. Tidak jadi berangkat, suaminya sembuh. Amin. Haleluya. Saya mau berusaha untuk menampilkan Kristus dalam diri saya. Karena kalau Kristus dalam diri saya, kemanapun kita berada, ada kuasa. Bapak Ibu, kalau Kristus dalam diri saya, Bapak Ibu pun bisa melakukan mujizat. Bukan karena Bapak Ibu, tapi ada Kristus di dalam diri saudara, katakan amin. Pak Jimmy bisa menyembuhkan orang sakit, bukan karena Pak Jimmy, tapi karena Kristus dalam diri. Bapak orang bisa mengusir setan, bukan karena Bapak orang, tapi karena ada Kristus dalam diri Bapak orang. Amin. Semua kita bisa Bapak Ibu, karena kita menampilkan Kristus dalam diri kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.